Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Sri Susanti dengan NIM 122402015. Nah, sekarang di sini aku mau menganalisis tentang program siaran audio. Dan yang di sini adalah yang dipilih podcast. Nah, kita akan melihat ada gak sih podcast atau siaran audio yang memang efektif dan juga kurang efektif. Nah, yang pertama kita lihat dari yang efektif dulu. Untuk teman-teman mungkin yang udah kenal dan juga sering dengar podcast, siapa sih yang nggak tahu sama podcastnya Raditya Dika? Nah, podcast Raditya Dika ini merupakan program siaran digital yang memang membahas berbagai topik kehidupan dengan tema-tema yang sangat relevan banget. Mulai dari keuangan, keluarga, bahkan industri kreatif semuanya juga dibahas di sini. Nah, pembahasan ini juga dilakukan melalui obrolan-obrolan santai berdasarkan pengalaman dari host itu sendiri ataupun pengalaman dari beberapa narasumber. Karena biasanya dihadirkan narasumber-narasumber dengan tema yang sesuai gitu. Nah, selain itu, yang pastinya podcast itu punya tujuan dong. Tujuannya itu adalah menyajikan konten yang informatif dan juga edukatif tentunya. Dan juga di dalamnya bisa menghibur melalui pembahasan-pembahasan dengan berbagai topik kehidupan. Seperti yang tadi disebutkan kan, ada keuangan, keluarga, industri kreatif, dan lainnya. Nah, ini juga menjadi media berbagi pengalaman dan sudut pandang personal yang relevan dengan pendengar. Jadi kan ada isu-isu yang sedang booming semisal gitu, lalu dihadirkanlah narasumber yang memang relevan dengan isu tersebut sehingga itu bisa mengedukasi gitu bagi pendengarnya. Nah, selain itu, podcast itu punya tema yang dipilih dalam podcast Raditya Dika ini berfokus pada isu-isu kehidupan sehari-hari yang sangat-sangat relevan. Kenapa sih sangat relevan gitu? Ya, tapi khususnya pemuda sih, nggak khusus juga sih, tapi kebanyakannya anak muda gitu. Karena memang hal itu biasanya menarik bagi para pemuda, seperti hubungan sosial tuh kayak gimana sih, maka industri kreatif yang sekarang memang lagi digandrungi kayak gitu. Nah, narasi yang disampaikan ini secara personal dan jujur gitu, memiliki gaya ya dan bahasa yang sederhana gitu, jadi nggak susah untuk dipahami dan memang bahasa atau gaya yang sehari-hari digunakan sehingga pendengar itu mudah untuk menerapkan dan mengaplikasikan apa-apa yang didengarnya gitu. Nah, dan materi yang dibawakan ini umumnya itu berasal dari pengalaman pribadinya, lalu pengamatan sosial, serta juga pastinya diskusi dengan narasumber sehingga terasa sangat autentik gitu dan juga dekat dan realitas dengan pendengar gitu, karena bukan dari sudut pandang dianya aja nih, tapi dilihat dari sosialnya juga kayak gimana. Nah, lalu podcast ini memiliki frekuensi yaitu satu episode baru setiap minggu. Jadi setiap minggunya itu ada satu episode barunya dengan durasi 30-90 menit. Jadi itu menyesuaikan. Kadang ada narasumber seperti kemarin tuh tentang politik. Nah, itu ada 1 jam lebih. Nah, itu disesuaikan aja dengan narasumbernya dan juga dengan pembahasannya. Kurang lebihnya 30-90 menit. Dan di sini ada hostnya yaitu Raditya Dika dan juga ada sponsornya. Dan kemarin di terakhir itu di podcastnya yang Barung Puji itu disponsori oleh Disney Plus. Nah, kenapa dikatakan podcast ini tuh berhasil atau efektif? Karena secara keseluruhan podcast dari Raditya Dika adalah cerminan bagaimana sih konten digital ini bisa berkembang menjadi ruang yang interaktif dan juga yang bisa menyenangkan sekaligus mendidik. Nah, sehingga aku pribadi gitu, supaya anak muda itu tidak hanya terhibur tetapi juga merasa didengar dan dimengerti di tengah derasnya arusnya informasinya kita bisa dapetin di mana-mana gitu. Raditya ini berhasil menyajikan konten yang segar dan juga jujur dan penuh makna. Nah, hal ini tuh kan yang membuat podcast ini tuh terus digandrungi, bahkan berpotensi menjadi salah satu ikon budaya digital anak muda Indonesia. Nah, terus dilihat dari masa uploadnya, yaitu episode baru seminggu sekali, dan itu sangat tertata dan juga sangat efektif. Nah, selain itu, yang kedua, ada podcast yang dikiranya kurang efektif. Nah, di sini ada namanya podcast Rintik Seduh. Nah, podcast Rintik Seduh ini merupakan program audio digital yang berisi tentang narasi dan juga refleksi tentang perasaan, hubungan, emosi
emosional serta pengalaman dan juga kegalauan. Nah, konten ini tuh disampaikan melalui cerita-cerita singkat dengan gaya puitis dan emosional. Biasanya tuh mengirim cerita untuk audiensnya melalui DM atau lain sebagainya dan juga dibacakan gitu. Nah, tujuannya itu yang pasti menjadi ruang ekspresi emosi dan juga perasaan pendengar, memberi teman refleksi bagi pendengar yang sedang mengalami masalah-masalah emosional tersebut. Nah, tema yang diangkat ini cenderung fokus pada satu jenis emosi, yaitu kesedihan dan kegalauan. Nah, narasi yang disampaikan secara puitis, namun minim variasi dari sudut pandang gitu. Dan juga dilihat dari materinya, banyaknya itu berupa refleksi perasaan tanpa pengembangan konteks ataupun solusinya gitu. Nah, kalau dilihat dari durasinya, untuk masa uploadnya itu ini tidak menentu, jadi kadang seminggu sekali ataupun lain sebagainya, dan durasinya ada 5 sampai 10 menit. Hostnya itu ada Kasana, yang dimana beliau merupakan penulis dari Rintik Sendu ini. Nah, alasan program ini dirasa kurang efektif gitu, karena yang pertama, temanya itu kurang variatif sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan karena tentang kegalauan dan juga hal-hal yang menyedihkan gitu, jadi kurang bervariatif. Nah, lalu dilihat dari segmentasinya juga yang terlalu sempit, hanya menjangkau pendengar dengan kondisi emosional tertentu. Lalu narasi yang cenderung satu arah dan juga minim interaksi karena memang hanya monolog seperti itu. Lalu kurang memberikan nilai informatif atau pengembangan wawasan yang lebih luas karena hanya dibacakan dan tidak ada pengembangan lainnya gitu. Sehingga dirasa hal tersebut kurang. Dan juga dilihat dari frekuensinya gitu, tidak tentu kapan akan ada program barunya, kapan ada episode barunya gitu, itu tidak ditentukan. Nah, adapun mungkin saran atau sedikit masukan mungkin menambahkan variasi tema di luar dari kesedihan. Misal tadi kan tentang kesedihan, hal-hal yang galau, coba deh dimasukin tentang tema tentang pemulihan, harapan ataupun motivasi. Ketika disampaikan gimana sih galau itu gini-gini gitu. Nah, maka disampaikan juga, oh caranya itu gini, pemulihannya itu kayak gini, rasanya itu lebih efektif. Lalu menghadirkan dialog atau narasumber untuk memperkaya perspektif. Kalau perspektif sendiri ataupun kita membacakan karena kita tidak merasakan sehingga tidak masuk gitu kepada pembaca itu. Nah, sehingga di situ alangkah lebih baiknya mungkin apabila dihadirkan narasumber. Lalu dijadwalkan waktu postingnya. Nah, waktu postingnya itu kapan dijadwalkan sehingga audiens itu udah tahu, oh ini waktunya untuk diposting nantinya gitu, sehingga ada hal untuk yang ditunggu. Nah, mungkin sekian untuk analisis dua program yang dirasa efektif dan kurang efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf.